Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai di negara Jepang, kota Osaka. Kita diperlihatkan dengan dua orang agen pembunuh bayaran yang bernama Ferric dan wanita cantik bernama Katie. Yang mana mereka ini lagi siap-siap beraksi buat ngabisin target mereka. Katie udah sampai di tempat dia bakal beraksi, langsung beresin penjaga yang ada di sana. Dan gak lama dari itu, target si Katie pun muncul yang ngebuat dia pun langsung bersiap-siap keker targetnya yang seorang Yakuza. Katie yang awalnya sempat ragu karena ada anak kecil dan dia ini gak mau beraksi kalau ada anak kecil di dalam operasinya. Akhirnya tetap tarik pelatuknya karena udah dipaksa sama si Ferric. Dari kejadian tadi, sekarang kita pindah ke 10 bulan kemudian di kota Tokyo. Di sini, Katie yang udah bertahun-tahun menjadi agen, akhirnya muncullah perasaan pengen hidup normal menjadi seorang ibu, punya keluarga, dan menjaga anak. Karena itulah, Katie ini langsung kasih tahu keinginannya itu ke si Ferric. Si Ferric yang denger itu dia pun sempat menyayangkan keputusan si Katie yang pengen pensiun. Tapi akhirnya dia pun rela dan ngasih satu tugas terakhir buat si Katie sebelum dia ini pensiun. Abis ketemu sama si Ferric, Katie udah bertekad pengen ubah hidupnya. Coba buat pergi ke sebuah hotel sendirian. Dan sesuai harapan si Katie, dia pun disamperin oleh seseorang pria yang ngajaknya buat kenalan. Abis bercocok tanam, Katie yang orangnya waspada. Dia pun diam-diam ngecek dompet si cowok itu buat nyari tahu alamat rumahnya. Tengah malamnya, Katie ini langsung beraksi buat nyelesain tugas terakhir dia yang dikasih sama si Ferric buat ngeburu seseorang. Tapi di sini, badan si Katie tiba-tiba kagak karuan gak bisa fokus, yang ngebuat targetnya ini berhasil lolos. Gak nyerah gitu aja, Katie ini coba buat ngejar targetnya dengan cara ngambil paksa mobil yang ada di jalan. Dan ya, pada akhirnya, Katie ini gak bisa ngendalin tubuhnya yang udah kacau. Dan di momen inilah, kita pun dikasih tahu masa lalu si Katie yang udah sedari kecil dirawat sama si Ferric karena si Katie ini udah sebatang kara. Dan si Ferric ini terus ngelatih si Katie sampai ke sekarang jadi seorang pembunuh bayaran yang handal. Katie yang udah sadar, dia pun langsung dikasih tahu sama dokter kalau Katie ini mengalami sindrom radiasi akut. Penyebabnya dari bahan polonium 204
Yang mana itu sangat mematikan sampai-sampai paling enggak si Katie ini cuma bisa bertahan sampai besok hari. Katie yang denger itu dia pun langsung shock dan tiba-tiba dia ini keinget sama kejadian dia di hotel sebelumnya. Accelerated ARS. How much time do I have? A day. Abis si dokter itu keluar, Katie nggak bisa diem aja nunggu ajalnya tiba, berencana buat kabur dari rumah sakit. Five liters of blood in the bottle. Tapi sebelum itu, Katie ini nyadar dokter yang tadi buat minta disiapin obat peredam rasa sakit. Abis dapat obat-obatan yang dia butuhin, Katie ini langsung berangkat pakai mobil si dokter sambil inget-inget alamat si cowok yang udah ngeracunin dia. Kemudian di tempat si cowok, ternyata dia ini udah punya seorang istri dan gak lama dari itu, si Katie pun datang. Yang langsung tanyain kenapa lu racunin gue. The roof so they could lift the room. Who told you? Sato. He manages a Yakuza club. Which clan? Karena udah ke pojok, si cowok ini pun akhirnya cerita kalau dia lakuin ini buat menyelamatkan keluarganya. Dan nyebutin satu nama dalang dari semua ini, yaitu Kazuo Sato, kelompok dari Yakuza Kijima. We could actually start over now. Abis dapat informasi itu, Katie ini langsung datang temuin si Perry buat ngebahas tentang pelaku yang ngeracunin dia. Serta Katie ini nanyain siapa target terakhir si Katie. Ferry dengan berat hati pun ngasih tahu kalau orang itu bernama Kijima, pimpinan tertinggi keluarga terbesar di Tokyo. Dan sasaran Katie di Osaka adalah adiknya si Kijima. Poisoned by who? That's what I'm trying to. You know, Grand Honcho of the biggest family in Tokyo. Dari ketemu sama si Ferry, Katie ini datang ke minimarket beli peralatan buat nanti dia beraksi. Sekarang kita pindah ke tempat Yakuza. Si Katie ini ternyata udah sampai di sana dan langsung bergas buat masuk ke dalam nyari informasi tentang lokasi si Kijima. You Sato? I kill you. I think you're lying. I'll kill you. Tapi sayangnya walaupun nyawanya udah diancam, orang di sana masih kagak mau ngasih tahu lokasi si Kijima dan cuman bilang tak ada yang tahu keberadaannya. Dan gak lama dari itu, anggota lainnya Yakuza pun datang yang ngebuat pertarungan pun terjadi. I don't know. Pas tinggal satu orang yang tersisa, akhirnya si Katie dapet titik terang. Orang itu pun ngasih tahu informasi penting, yaitu keponakan si Kijima yang bernama Ani. Abis dapat informasi itu, Katie ini langsung datang ke sebuah klub buat nyari keponakan si Kijima yang dimaksud. Pas udah ketemu sama orangnya, ternyata Ani itu adalah anak dari target si Katie sebelumnya di kota Osaka. Tapi walaupun begitu, Katie ini gak mundur, tetap lanjutin rencana dia buat ngenyulik si Ani. Stop or I'll. Fuck. Mereka yang udah sampai di gang sepi, Katie ini langsung nyuruh si Ani buat hubungin si Kijima. Tapi di sini si Ani bilang dia ini nggak punya nomor omnya dan ngasih tahu kalau dia hubungin si Kijima lewat si Renji, penasehat utama si Kijima. Karena itulah Katie ini langsung nyuruh si Ani buat cepet telepon si Renji. If Kijima wants to see her again, he can meet me at the center of Morikawa Market. Kemudian kita pindah ke tempat si Renji.
Dia yang dapat kabar kalau si Ani sekarang lagi diculik. Dia pun langsung kerahin pasukannya buat ke tempat yang udah dijanjiin sama si Katie tanpa ngasih tau bos mereka, yaitu si Kijima. Kita balik lagi ke tempat si Katie. Karena badan dia ini sekarang udah banyak luka akibat pertolongan sebelumnya, dia ini berencana buat obatin lukanya dulu di toilet. Sebelum lanjut beraksi lagi, Katie ini ikat dulu si Ani di toilet biar aman. Dan gak lama dari itu, anak buah si Renji yang bernama Shinjo ini udah ada di sana dan langsung nanyain di mana si Ani sekarang. Si Katie yang gak ngeliat keberadaan si Kijima, dia pun gak mau nyerahin si Ani yang ngebuat sekarang pertempuran pun terjadi. Where is Anajan? Sedangkan di tempat si Ani, dia yang berhasil lepasin ikatannya akhirnya ketemu sama si Shinjo. Tapi di sini, si Shinjo bukannya langsung selamatin si Ani. Dia ini malah berencana buat ngabisin si Ani karena udah muak banget sama nih bocah. Untungnya Katie ini datang tepat waktu dan berhasil ngabisin semua anak buah si Renji serta nyelamatin si Ani. Dari kejadian tadi, Katie yang udah ngebutuh lagi si Ani, dia ini langsung buang nih bocah. Tapi di sini, si Ani malah kagak mau dan terus ngebujuk si Katie buat ngebawa dia. Karena banyak manfaatnya buat ngebantu pemburuan si Katie nanti. What's wrong with you? You know, like, just look at you. You him get my uncle, and I'm really good at Dan pada akhirnya, Katie ini ngiyain buat ngebawa si Ani. Dan di sini, Ani pun ngasih tahu cara biar bisa nangkap si Renji, yaitu nangkap pacar cowoknya si Renji dulu yang bernama Jojima. Come on. An advisor. It's this fucking cool pen. Bang, bang, brap. You're dead. Stop. Si Katie yang denger itu dia pun langsung nyusun sebuah rencana dan nyuruh si Ani ini buat alihin perhatian nanti di sana dengan bilang kalau dia ini habis diculik. Biar nanti mereka bisa ke tempat si Jojima dengan aman. Pas si Ani ini udah sampai di tempat si Jojima, Katie yang udah berhasil nyusup langsung nodongin si Jojima buat nanyain di mana keberadaan si Renji sekarang. But I will not be disclosing his concern. Your concern is to stay whole until I leave here. Tapi di sini si Jojima kagak mau ngasih tahu keberadaan si Renji dan langsung nyerang si Katie pas dia ini lagi lengah. Of course, it is my concern. Di tengah pergulutan itu, Ani yang ngambil pistol di sana coba buat gunain pistol itu buat nolongin si Katie. Untungnya walaupun tembakannya meleset malah kena si Katie. Ani ini berhasil numbangin si Jojima dan nolong si Katie. Kemudian pas si Katie ini lagi istirahat dekat kulkas, dia ini secara nggak sengaja ngelihat tempat penyimpanan senjata rahasia. Sedangkan si Ani, dia ini berhasil nemuin lokasi si Renji sekarang dengan ngelacak lewat HP si Jojima. Karena itulah sekarang mereka berdua ini langsung beraksi buat ngejegat si Renji.
Renji. Si Renji udah ke pojok, dia pun akhirnya mau buka mulut dengan bilang kalau si Kijima terakhir ngabarin dia. Kijima ini lagi ada di antara keluarganya. Si Ane yang denger itu, dia ini ternyata tahu lokasi yang dimaksud si Kijima itu. Asshole hyena's getting fat off of my dad's carcass. Di tengah jalan, sebelum akhirin ini semua, Katie ini nelpon si Perik buat terakhir kalinya kalau dia ini udah nemuin lokasi keberadaan si Kijima dan minta si Perik buat temuin mayat dia di dekat rumah di Hotajaka. I found him. I found my body near house of Hadasaka. なくていいからさ、車出して。Does that hurt? Mereka berdua udah sampai di tempatnya. Ani ini langsung kasih tahu kalau rumah ini adalah rumah keluarga lama dia. Ya pokoknya bisa dibilang rumah para tetua lah. Kemudian pas mereka ini mau masuk ke dalam, Katie ini nyuruh si Ani buat gak usah ikut karena si Ani ini masih kecil, gak baik buat pertumbuhan dia. Yang ngebuat si Ani ini langsung bete, kesal sama si Katie. I have time to forget. Pas di dalam, akhirnya Katie ini berhasil ketemu sama si Kijima dan langsung tanyain apakah racun ini adalah bagian dari balas dendam sewaktu di Osaka. Kijima yang denger itu, dia pun langsung ngebantah kalau dia ini gak ngelakuin itu karena gak ada untungnya juga buat ngabisin si Katie. Kematian adiknya itu salah dia karena gagal ngelindunginnya. Renji. Kemudian Kijima ini ngasih tahu sebuah fakta mencengangkan buat si Katie. Yang intinya, Kijima ini udah dikhianatin sama si Renji dengan tujuan mendapatkan kekuasaan penuh menjadi ketua. Dan biar memperlancar rencananya, si Renji ini bekerja sama pihak luar, yaitu si Ferik. Serta dalang yang ngeracunin si Katie adalah mereka berdua. Kita pindah ke tempat si Ani. Tiba-tiba di sana ada si Perik yang datang dan langsung ngobrol sama si Ani ngasih tahu rahasia si Katie, yaitu si Katie lah pelaku yang ngebunuh ayahnya si Ani pas di Osaka. And you know, Good for you. Very worried about her. friends. Kate's obsession. Kate ever share with you? Kita balik lagi ke dalam. Katie yang udah gak tahu harus ngapain lagi. Dengan tangan yang gemeteran bimbang, coba buat akhirin ini semua di sana. Pas keluar, Katie yang lihat si Ani udah dideketin sama si Ferik. Dia pun langsung panik dan coba buat nenangin si Ani, ngasih tahu kalau jangan mau masuk ke mobil itu, jangan ikut sama si Ferik. Tapi si Ani udah kesel, dia pun langsung nembak si Katie. You killed my whole family. It's what they do. You and me were collateral. Now what? Dan gak lama dari itu, Katie ini kedatangan si Kijima ngebawain obat si Katie. Dan ternyata Katie ini gak jadi buat ngabisin si Kijima. Sedangkan di tempat si Ferik, dia ini ngebawa si Ani ke tempat si Renji. Dan di sini kita pun dikasih tahu kenapa mereka berdua ini ngeracunin si Katie. Yang intinya semua berawal dari kematian ayahnya si Ani, yang ternyata dalangnya mereka berdua. Dan karena kematian ayahnya si Ani, semua orang pada curiga sama si Renji. Yang ngebuat si Renji ini mutusin buat ngabisin si Katie dengan cara ngeracunin dia. Dan buat pengganti si Katie nanti, Ferik mau ambil si Ani. After Kentaro's death, a self-interest. I trusted more. Welcome to the Yakuza, Ferrickson. Dan gak lama dari itu, di pintu luar, Katie sama si Kijima ini ternyata udah ada di sana, datang dengan kecenya.
Sedangkan di tempat si Ferik, dia yang lihat itu dari CCTV langsung nyuruh semua penjaga di sana buat kerahin semua pasukan. Dan nyuruh buat bawain si Ani. Which team, sir? Kemudian kita pun lanjut ke pertempuran si Katie sama si Kejima. Di tempat si Ferik sama si Renji, si Ferik ini nyuruh si Renji buat jangan ikut sama dia. Dan nyuruh si Renji ini buat beresin si Kejima. Renji, you ain't coming with. Dan gak lama dari itu, benar aja si Kejima ini datang. Dan di sini bukannya langsung didor. Kejima ini malah ngajak si Renji buat duel. Ya buat buktiin lah siapa yang lebih pantas buat jadi ketua. Sedangkan di tempat si Katie, dia yang seorang diri, dia pun dibuat kerepotan ngelawan musuh di sana. Tapi dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Katie pun akhirnya berhasil ngeratain semua musuh di luar. Dan berhasil masuk ke tempat si Ferik yang udah nyandra si Ani. Undo it to take it all back. Can't go back. I was gonna say indispensable parts of a system. Jules. Dan di sini pokoknya inti percakapan mereka berdua. Ferik ini gak terima sama kepergian si Katie yang mutusin buat pensiun. Sedangkan si Katie ini kecewa banget sama si Ferik yang udah ngianatin dia. Dan percakapan itu pun diakhiri dengan adu tembak. Say indispensable parts of a system. It is not what you think it is. 25th hour, you suddenly grew a conscience. Oh, no, you only love yourself. Akhirnya Katie pun berhasil balasin dendam dia ke dalang dari yang ngebuat umur dia ini sisa sehari lagi. Tapi buat kondisi si Katie, sekarang dia ini udah diambang batas sekarat. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol like-nya yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton sampai akhir dan juga udah pencet tombol subrek-nya. See you next video. Bye-bye.